Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share supaya saya bersemangat untuk membuat video-video yang memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Siapa lagi nih? Siapa aja itu? Maya itu. Rina. Ya, Rina. Mas Misto. Tuh. Maya. Oh, ada Maya. Halo Maya. Gimana kabarnya? Lama nggak jumpa kita. Iya, Kak. Tadi di komen banyak yang bilang kangen ini Bambang gitu ya. Oh ya? Iya. Bosen nih di rumah terus dengan anak-anak. Bosen di rumah terus. Iya. Ada Yurma. Halo. Halo Pak. Halo semuanya. Halo Yurma, apa kabar? Rurut. Ya ini Kak Sakti Gitu. mau sharing apa ini Kak? Mau sharing tentang gimana Kak? Mau sharing tentang ini sih. Ada pergumulan sih selama di kampus yang nggak bisa keluar kan. Nggak bisa keluar di kampus, apalagi sekarang kan masa-masa apa? Masa-masa PSBB ya, masa-masa social distance ya. Emang sih kalau kita lihat di Malang nggak seberapa sih social distance-nya sih, gitu. Nah, apalagi dengan social distance kan kita dibatasi untuk keluar lah. Terus mikir-mikir bagaimana ya anak muda sekarang ya gitu kan. Dengan dibatasi, pelayanan dibatasi, bagaimana kita sebagai seorang muda itu masih bisa melayani, masih bisa menyatakan kasih Tuhan gitu loh, masih bisa berkontribusi di tengah-tengah kondisi Indonesia kayak kondisi pandemi corona seperti ini. Gitu. Itu sih kepikirannya di situ. Terus ini langsung nih saya ngomong nih. Langsung ya. Kepikiran dari ini. Dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Mungkin kita bisa baca ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Oh ya, kita belum doa. Udah doa ya kita tadi ya? Ya, kita doa lagi juga. Kita doa lagi aja. Kita doa lagi. Doa lagi untuk memulai itunya. Iya. Oke, kita doa lagi yuk sebelum kita merenungkan sejenak. Habis itu kita sapa-sapa tanya jawab ke teman-teman. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah firman ini bisa menguatkan kami, anak-anak muda, di dalam kondisi pandemi pada saat ini. Biarlah kami bisa berkontribusi, kami bisa memberikan pelayanan kami, memberikan kasih kami, membagi kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolonglah kami, ini doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ini firmannya ini, renungan ini saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, janganlah seorang pun menganggap engkau muda. Lah, di sini tuh, ini sebuah surat dari Rasul Paulus sebenarnya. Kalau kita lihat latar belakang dari surat Timotius ya, ini surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada seorang anak muridnya sebenarnya, anak rohaninya. Jadi Paulus itu punya anak rohani namanya Timotius. Nah, diberikan kepada Timotius. Nah, Timotius itu dipercayakan oleh Paulus untuk mengembalakan jemaat yang ada di Efesus. Tapi usianya masih muda. Masih muda. Timotius ini adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda. Anak rohani yang masih muda lah. Di dalam kondisi jemaat yang di Efesus, kondisinya macam-macam tuh di dalam jemaat situ. Itu macam-macam sekali. Ada pengajarannya namanya pengajaran gnostik ya. Kalau kita lihat di pengajarannya itu seperti apa sih? Kalau kita lihat di ayatnya yang ketiga, pasal 4 ayat 3.
Mereka itu dilarang untuk kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu apapun itu tidak ada yang haram. Jadi mereka tuh kayak mengajarkan pengajaran yang tidak benar untuk menipu orang-orang yang di Efesus. Nah, pengajarannya itu dinamakan sebagai gnostik. Pengajaran gnostik. Nah, ini pengajaran menyesatkan jemaat di Efesus. Nah, Rasul Paulus itu mengingatkan kepada Timotius, untuk Timotius itu menjaga, walaupun kau muda gitu kan, walaupun Timotius muda, janganlah sampai dianggap sebagai seorang yang rendah. Nah, dengan secara apa sih agar kamu tidak dianggap rendah? Maka Paulus bilang sama Timotius, jadilah teladan pada sesamamu jemaat. Jadilah teladan dalam perkataanmu, jadilah teladan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi walaupun kau muda, walaupun Timotius muda, ya tetaplah jadi teladan kepada jemaat, pada jemaat yang ada di Efesus. Gitu. Dan Paulus mendorong Timotius untuk menjadi seorang anak muda yang menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang ada di sana. Nah, hubungannya dengan kita saat ini seperti apa sih, gitu kan? Apakah kita kan seorang anak muda gitu kan, orang muda tapi nggak mimpin jemaat. Lah, kita seperti apa? Jadi teladannya seperti apa sih di tengah pandemi gitu kan ya? Nah, mumpung ini pandemi, kita seolah-olah dibatasi pergerakan kita dibatasi. Apa yang mau kita lakukan juga dibatasi. Mau pergi kemana nggak boleh gitu kan? Ya. Mungkin kalau di Malang masih belum terasa ya, masih belum ada PSBB. Tapi di Surabaya yang sudah PSBB itu saya lihat di berita kan mulai kemarin 1 Mei sama polisi sudah disuruh pergi gitu. PSBB. Jadi kan udah ada PSBB. Apalagi sekarang saya barusan aja ini dengar berita bahwa Jawa Timur itu nomor 2, bayangin, nomor 2 tertinggi jangkit corona yang terinfeksi corona. Jadi nomor 2 di Indonesia setelah DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta, habis itu Jawa Timur. Bayangkan. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, otomatis kita orang-orang muda kan susah untuk gerak akhirnya nantinya. Apalagi dengan kondisi social distance, terus kalau misalnya ini tetap berlanjut lebih banyak kan, peningkatan lebih banyak, lebih tinggi, bisa-bisa Jawa Timur itu lockdown sama seperti Jawa Barat. Gitu. Kalau lockdown kita malah bingung, mau ngapain aja, pelayanannya mau ngapain aja. Nah, kita sebenarnya anak muda, ini saatnya kita sebenarnya. Saatnya kita untuk mengembangkan diri kita, saatnya kita untuk lebih berkreasi lebih lagi. Mungkin kita udah kerja pun nggak kerja di kantor, kerjanya banyak di rumah gitu kan, kerjanya nggak sampai keluar rumah sekarang. Terus sekolah pun kuliah pun sudah kuliah di rumah, jadi banyak aktivitas dilakukan di rumah gitu. Nah, dengan banyak aktivitas dilakukan di rumah, itu anak muda sekarang itu bisa lebih berkreasi. Semakin lebih berkreasi juga anak muda juga punya kesempatan yang dalam untuk baca firman Tuhan gitu kan, untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan. Lewat apa sih memberitakan kebenaran? Lewat media sosial mungkin gitu kan, lewat WhatsApp. Jadi jangan membiarkan berita-berita hoax itu ada gitu kan, berikan kebenaran firman Tuhan, memberikan sharing perenungannya. Setiap hari bisa merenungkan, ini waktunya untuk kita sebenarnya. Terus anak-anak muda yang bekerja bisa meningkatkan kreativitasnya, portofolionya ditingkatkan. Yang freelance itu bisa meningkatkan kreativitasnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya waktunya yang banyak untuk bisa dilakukan oleh anak muda saat ini. Jadi nggak melulu, aduh social distance nih, aku nggak bisa kemana-mana nih, nggak bisa pelayanan nih, aduh aku nggak bisa bagi-bagi berkat nih. Nah, ini waktunya sebenarnya untuk kita lebih lagi menjadi teladan dalam sikap kita, dalam perkataan kita. Kita kan anak muda lebih membuka diri kan.
untuk informasi-informasi. Nah, banyak juga informasi yang beredar seputar COVID ini, yang banyak yang hoax gitu kan. Nah, kita bisa membantu jemaat gitu kan, membantu jemaat di gereja kita, di tempat sekitar rumah kita gitu, bantu untuk men-screening informasinya, berikan informasi yang baik gitu. Terus kadang kita merenungkan sesuatu, kita bisa bagi renungan kita kepada teman-teman sekitar kita. Terus kita juga bisa, ini nih, aku rindu mengajak teman-teman anak muda itu untuk memperhatikan pelayanan sekolah minggu ya. Pelayanan sekolah minggu. Nah, pelayanan sekolah minggu itu saya rasa susah dijangkau loh untuk untuk sekarang ini. Teman-teman yang mendengar ini mungkin tergerak hatinya untuk melayani sekolah minggu. Kan teman-teman kan mungkin punya keahlian lebih di bidang teknologi ya, di bidang misalnya rekam-rekam video, punya gadget-gadget yang mumpuni untuk melakukan perekaman, bisa untuk melakukan kreativitas untuk memberikan sebuah pelayanan sekolah minggu gitu. Itu sih untuk melayani sekolah minggu. Terus bisa bagi-bagi kemarin tuh yang saya tahu dari Kalam Kudus Malang ya, melakukan bagi-bagi makanan gitu. Mungkin teman-teman yang lainnya juga yang muda-muda juga melakukan seperti itu. Kita sebagai anak muda dalam kondisi COVID ini itu baiknya lebih lagi untuk bisa, ini kesempatan yang besar untuk kita untuk bisa lebih berdampak lagi, lebih berdampak kepada sekitar kita, berdampak kepada teman-teman kita, berdampak kepada orang-orang jemaat di jemaat-jemaat kita yang ada di Kalam Kudus, di Malang lah, di Tebo lah, lebih berdampak di sekitar rumah kita. Ini sebenarnya saatnya. Dan saatnya kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Udah nggak ada alasan sebenarnya. Kan biasanya kita kalau sebelum ada COVID gitu ya, kita sering beralasan, aduh aku nggak punya waktu untuk baca Alkitab gitu ya, nggak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, selalu banyak aktivitas kerja. Lah ini saatnya sebenarnya, udah nggak ada alasan untuk tidak merenungkan firman Tuhan. Ini waktunya kita untuk sebagai seorang anak muda untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, membagikan teladan kita, membagikan terang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Ini waktu yang tepat gitu. Ya, sama seperti apa yang dilakukan oleh Timotius, pesan ini ya juga kita sampaikan ke teman-teman untuk jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu gitu ya. Seperti itu sih. Nah. Jadi kan untuk kita muda kan kita harus lebih teladan kan. Jadi kan Iya. orang muda itu hanya kan yang nggak punya pengalaman gitu ya kan Sakti. Biasanya muda-muda itu biasanya diremehkan kan, diremehkan. Nah, di kondisi corona ini kan sebenarnya mungkin katanya Kak Sakti kita lebih punya banyak waktu untuk punya relasi dengan Tuhan. Apalagi banyak orang-orang misalnya maksudnya udah malam itu kesempatan kita buat di teladan buat orang lain menjadi berkat. Benar. Iya kan, daripada tiduran terus di rumah gitu kan, tiduran. Dari pagi bangun, makan, tidur, bangun lagi, makan lagi, tidur lagi gitu kan. Makan tidur gitu ya. Mending buka YouTube, bikin channel, atau baca Alkitab satu, kita renungkan, kita baca, kita dapat apa di dalam Alkitab itu. Oh ini firmannya bagus, kita catat yang kita dapat, terus kita sharing ke teman-teman, seperti itu. Ya memang itu katanya iya itu kata si Ruth, rebahan generasi rebahan. Rebahan untuk Indonesia ya. Iya mentang-mentang ada ini ya kalau hobimu rebahan maka inilah saatnya kamu mau. Soalnya dulu banyak cuma malam.
Iya. Kadang kalau malam lupa gitu kan. Kalau nggak lupa, kalau nggak lupa gitu. Lah kalau lupa piye? Malah nggak ada waktu. Sebenarnya ini waktunya kita untuk menjadi teladan dalam perilaku kita, dalam tindakan kita gitu. Seperti itu. Bisa nggak Kak Sakti menghadapi pandemi corona ini, kita yang sebagai anak-anak muda ini mengatur waktu untuk, maksudnya mengatur waktu dengan dekat dengan Tuhan. Karena misalnya, dulu kita kerja cuma fokus kerja aja, kita mulai kita lagi waktu sekarang saja gitu. Ya Kak Sakti. Mungkin untuk pembagian waktu sebenarnya ini apa kita butuh disiplin diri sih. Kita butuh pendisiplinan diri sebenarnya. Awal-awal jujur ya, awal-awal corona ini saya juga bingung di kampus. Ini harus ngapain 1 minggu awal itu benar-benar bingung karena bangun pagi jangan lantas kita tetap aja tidur, jangan tetap melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Yeah. Misalnya bangun pagi kita nggak ada ngapa-ngapain gitu ya, kita nggak ada ngapa-ngapain, aduh kerjanya juga kerja di rumah gitu, ya udah deh aku tidur lagi aja gitu. Nah, lebih baik mandi gitu kan, habis mandi siap-siap pakai baju rapi sama seperti waktu kerja gitu. Kalau misalnya anak mudanya sudah bekerja kan, sama seperti waktu kerja, tapi kerjanya di rumah. Ya jangan di kamar tidur, di meja kerja, di meja belajar, taruh barang-barang pekerjaannya di situ, duduk di situ dengan kondisi badan yang rapi, badan yang benar-benar kayak berangkat kerja. Lah sebelum kerja biasakan kalau saya biasakan waktu untuk baca Alkitab dulu, baca Alkitab dulu sebelum melakukan mengerjakan tugas-tugas gitu kan. Baca Alkitab, renungan sebentar, habis itu mengerjakan tugas. Nanti siang bisa tidur siang gitu kan, bisa mengatur waktu lagi tidur siang, atau kalau nggak gitu kita praise and worship atau ngapain gitu. Pokoknya semuanya itu diwaktukan sesuai dengan rutinitas kita sebelum adanya pandemi ini, tapi dengan suasana yang di rumah gitu. Ya tetap aja lakukan aktivitas. Kedisiplinan sih yang perlu dianu. Lah ini si Ruth itu bilang, kalau pagi riweh, aku malam Kak. Ya nggak masalah kalau mau malam mau pagi gitu kan. Si Ruth ini bilang kan, aku malam Kak, soalnya lagi riweh sama urusan dapur rumah. Kalau misalnya malam ya nggak masalah. Gitu. Yang penting kita punya waktu khusus untuk berdoa, terus paginya masih tetap melakukan aktivitas dengan disiplin waktu kita, biar kalau waktu misalnya pagi kita perlu ngatur-ngatur rumah, ya ngatur-ngatur rumah dulu, habis ngatur rumah siap-siap misalnya kerja di rumah gitu ya, kerja di rumah ya pakai pakaian untuk kerja di rumah, bukan pakaian tidur, bukan pakai piyama terus-terusan, nggak mandi terus-terusan gitu, tetap pakai baju-baju yang membuat kita serasa saya lakukan kerja gitu. Kalau misalnya kuliah gitu ya, kuliahnya siang gitu. Ini kuliah yang paling mencekam sih pakai aplikasi Zoom ya biasanya gitu kan. Nah, pakai Zoom. Kalau pakai Zoom ya pakai aja baju yang cocok untuk kuliah, yang seger sebelum kuliah. Pokoknya Nah, nanti kalau setelah kuliah, waktu jam istirahat tidur bentar, nggak masalah. Pokoknya mendisiplinkan diri. Gitu. Jadi walaupun ada perlu disiplinan diri. Walaupun ada pandemi corona pun ya nggak merubah. Itu ya kan? Nggak merubah aktivitas kita. Coba merubah kan cuma tempatnya aja kan yang merubah. Merubah tempatnya saja. Aktivitas ya tetap jalan. Iya. Ya memang katanya Yusuf ya. Jadi kalau misalnya ada apa kuliah jangan di kamar, terhipnotis sama bantal. Terpanggil. Ayo sini kita tidur. Jadi aku bayangkan perubahan generasi. Perubahan generasi.
kesimpulannya Seperti itu sih. mungkin di tengah pandemi ini jangan menyurutkan semangat kita dengan tetap berada di kamar, tetap jalani rutinitas kita seperti hari-hari sebelum ada corona ini. Tetap lakukan rutinitas kita sehari-hari sebelum ada corona. Memanfaatkan media sosial dan sebagainya. Iya, terus lebih memacu diri, lebih mengkreatifkan diri. Anak muda pasti kreatif, banyak kreativitasnya. Saya yakin anak muda, teman-teman itu banyak sekali kreativitasnya. Saya bersyukur kalau di Instagramnya, di Instagram kalau Mudus Tebo ya, itu ada ada bagi yang itu loh. Kalau yang jualan itu loh, promosi. Promosi jualan. Nah, itu juga salah satu hal. Itu salah satu kreativitas yang bisa dikembangkan untuk membantu teman-teman, membantu teman-teman yang butuh untuk promosi, butuh untuk bantuan di masa-masa pandemi seperti ini gitu kan. Gak mudah soalnya. Gitu. Itu pasti banyak yang bisa dikembangkan, banyak yang bisa dikembangkan. Iya. Kita terima kasih ya Kak Sakti. Sama-sama.